pengharapan akan kemuliaan. Kebangkitan-Mu ada di dalam kami. Di waktu ini Tuhan kami minta bantuan Roh Kudus untuk memeluk roh kami yang penurut sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, tapi kami berdoa. Biar bantu kami Roh Kudus. Selain kami membuka isi hati Tuhan sebanyak-banyaknya dan membuka hati kami selebar-lebarnya, kami minta bantuan-Mu Roh Kudus. Tanpa Engkau Roh Kudus kami gak bisa jadi kudus. Tanpa Engkau Roh Kudus kami gak bisa mencapai the greater destiny, yaitu kemuliaan. Tapi bersama-Mu enggak, tidak ada yang mustahil. Dan waktu ini Tuhan kami serahkan, dedikasikan sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan, diyakinkan bahwa kita punya great destiny, yaitu untuk dimuliakan, to be glorious just like Jesus. Semua yang percaya dalam nama Yesus semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Selalu sebuah sukacita dan kebanggaan bisa di sini untuk berbagi. Saudara, saya nanya temanya apa bulan ini dan bilang greater destiny, tujuan yang dahsyat, tujuan yang besar. Dan makanya saya ambil tema ini, ya glorious artinya mulia. Ya saudara, kalau orang mendeskripsikan orang ada dua kalimat, dua deskripsi yang udah hampir gak pernah disebut, malah mungkin gak pernah. Ya kalau kita bilang kayak, lu tahu si Kristo gak? Oh yang powerful itu ya? Gak ada. Paling kayak, oh yang bawel itu ya, yang banyak ngomong itu ya, yang orangnya agak-agak gak terlalu tinggi tapi juga gak terlalu, yang jenggotnya paling gitu. Jarang orang itu digambarkan sebagai powerful. Padahal dulu para pengikut Kristus dikenal sebagai mereka yang penuh kuasa. Itu mereka diidentifikasi seperti itu. Dan yang berikutnya tentunya yang juga gak kalah langkanya adalah kenyataan bahwa kalau ditanyain, lu tahu Kristo gak? Oh yang glorious itu ya. Hampir gak ada juga kata itu kali. Oh yang mulia itu ya. Yang mulia bisa disematkan kepada orang-orang yang posisinya tinggi biasanya. Tapi ini yang menarik. Ya kalau saudara perhatiin apa yang Yesus lakukan ketika dia memilih murid-muridnya, dia pilih orang-orang biasa. Ya, nelayan gagal, politikus yang agak-agak mencurigakan gitu, kayak si Yudas yang akhirnya berkhianat kan gitu ya. Orang-orang biasa. Dia bahkan bukan pilihan utama para rabi yang lain. Yesus pilih orang-orang biasa dan diberikan greater destiny. Dan ini saya mau bahas hari ini, kita ke Roma 8 dulu. Roma 8, hari ini judul temanya glorious. This is our greater destiny, ini tujuan yang besar dalam diri kita, tujuan Tuhan yang besar. Karena Tuhan yang punya tujuan, Tuhan adalah Sang Maha Besar, yang terbesar, dan gak mungkin tujuannya biasa. Katakan amin, pasti tujuannya apa? Glorious, pasti tujuannya kemuliaan, suatu yang luar biasa. Kita ke Roma 8 ayat 28 sampai 30, beberapa Anda udah pernah dengar ayat-ayat ini. Tapi izinkan saya membacakannya lagi untuk mengingatkan kita. Di bawah judul apa? Keyakinan iman. Jadi ini yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang sampai punya pandangan yang luar biasa. Dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, orang kalau udah gak takut mati gak bisa diapa-apain. Gak bisa diancam, gak bisa ditakut-takutin, gak bisa disogok. Dan dia bilang kenapa dia gak takut mati? Kenapa dia anggap kematian adalah keuntungan? Karena dia hidup bagi Kristus. Dan saya percaya kalau dia bisa punya keyakinan iman yang demikian, Anda dan saya mestinya juga memiliki keyakinan iman yang demikian. Benar ya? Kita lihat ayat 28 dari Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, garisin kata-kata ini, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah ada yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Tentu saja. Kalau nggak mengasihi Tuhan, ngapain kita kebaktian di hari Senin? Hari Minggu baru kebaktian kan gitu. Ya. Di tengah hari biasa kita tetap kebaktian, kita mengasihi Tuhan udah pasti. Ya, tapi ciri-cirinya mereka yang mengasihi Tuhan adalah apa? Terbukti dari apa? Mereka menyadari bahwa mereka ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya sederhananya gini, kita nggak punya rencana pribadi, punya agenda pribadi yang lebih tinggi dari rencananya Tuhan. Jadi ketika rencana Tuhan membawa kita ke satu titik dalam hidup kita, kita nggak protes. Kita bilang oke Tuhan,
Jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Ya, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku tapi kehendakmu, kan gitu. Ini ciri-ciri orang mengasihi Tuhan. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan Tuhan dia bekerja dalam segala sesuatu, melalui segala sesuatu, termasuk yang enak dan yang gak enak tentunya. Segala sesuatu bicara itu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Apa yang disebut kebaikan di sini? Kita lihat dulu ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh, ternyata ini yang artinya kebaikan. Kebaikan bukan cuma segala sesuatu yang enak yang kita alami dalam hidup. Tapi utamanya kebaikan adalah apa? Anda dan saya diproses untuk menjadi seperti siapa? Kristus. Itu our greatest destiny. Yang gak percaya Yesus gak punya cita-cita ini. Gak punya tujuan ilahi seperti ini. Tapi Anda dan saya, kita terpanggil sesuai rencana Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Benar ya? Ini yang artinya mendatangkan kebaikan tuh ini. Apapun yang dia izinkan terjadi, yang menimpa kita, yang kita harus alami dan lalui, semuanya membawa kebaikan, yaitu apa? Kita dijadikan serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, Anda dan saya yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Dipanggilnya, dipanggil Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga apa? Dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa? Ini dia ayat kita, dimuliakannya. Ini dia tujuan akhirnya, the greater destiny-nya. Dimuliakan, glorious. Dikenal sebagai orang-orang yang mulia. Kita ke 1 Yohanes 2 ayat 6. Sebagai seorang pengikut Kristus, ayat ini harus jadi ayat yang kita hafal bersama, bukan cuma Yohanes 3 ayat 16. Karena banyakkan kita hafalnya yang itu aja. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, D-nya huruf besar, barang siapa ngaku bahwa dia dalam Tuhan, itu maksudnya ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, gak ada pilihan. Kenapa? Ya karena kita menyebut diri kita Kristen. Pengikut Kristus. Kristus ngapain kita ikutin. Kristus katakan apa, perintahkan apa, kita taat. Itu artinya pengikut Kristus. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengaku dalam Tuhan, ciri-ciri hidupnya adalah apa? Seperti Kristus. Di Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, bicara tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah siapa? Allah sendiri. Kristus adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Kalau dia dibilang Tuhan yang jadi manusia, banyak yang protes. Tapi kalau dibilang firman Tuhan yang jadi manusia, gak ada yang protes. Padahal firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, katakan amin. Harusnya gak membingungkan ini. Ya, justru harusnya mengagumkan buat kita. Kenapa dia mau jadi manusia? Kenapa dia harus jadi manusia? Oh, ternyata untuk menebus Anda dan saya. Karena kasihnya ternyata. Ya. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Seperti apa Yesus? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini dia, kalau kita emang destined, emang dimaksudkan for greater destiny. Yaitu to be glorious, untuk jadi mulia. Sama seperti Yesus. Ini dia yang harus kita milih, dua hal ini. Ini akan saya bahas panjang malam ini. Kita harus apa? Penuh dengan apa? Kasih karunia, full of grace. Dan apa? Full of truth, penuh dengan kebenaran. Harus dua-duanya. Enggak bisa salah satu. Dan ketika seorang udah memiliki keduanya, sudah penuh dengan keduanya, di situ kita baru seperti Kristus. Apa? Mulia. Bener ya? Mulia. Orang-orang yang seperti kayak gini dikenal sebagai orang-orang yang walaupun posisinya gak tinggi. Walaupun mungkin orang-orang biasa yang bukan keturunan bangsawan atau berdarah biru. Ya, tapi dia mulia. Kayak Yesus. Full of grace and truth, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ini yang akan kita belajar. Yang pertama tentang full of grace. Saudara, kita harus catat bersama, harus mengingat bersama bahwa kebenaran
tanpa kasih karunia sama dengan menghakimi. Oke, truth without grace sama dengan menghakimi. Ya, kita harus pertama full of grace dulu. Seperti siapa? Seperti Yesus. Kita ke Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, bagian ini Anda pasti pernah baca. Ada yang belum pernah baca, saya izinkan saya untuk membacakannya untuk Anda. Mungkin ada yang belum pernah baca. Saya nggak mau mengasumsikan semuanya udah pernah baca. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6 dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk apa? Mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Ini artinya apa? Untuk dicobai artinya jawaban apapun salah. Bener gak? Ada sanggahannya. Jadi kalau film Dono Kasino Indro tuh maju kena mundur kena. Dia bilang oke, silakan. Ya langsung aja menurut hukum Taurat tertangkap basah berzina harus dirajam batu sampai mati. Silakan. Kalau dia pilih pilihan itu, dia akan dibully sebagai wah nggak punya kasih nih orang nih. Nggak punya grace nih orang nih. Tapi kalau dia sebaliknya dia bilang, oh jangan. Sebaliknya dia bilang, oh melanggar hukum Taurat nih orang nih. Lihat ya, posisinya dalam keadaan seperti maju kena mundur kena dijebak. Makanya disebutnya untuk menjatuhkan, mencobai Yesus. Ya, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tapi ini yang Yesus lakukan. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara pernah dengar khotbah ketika pendeta mencoba mencari tahu apa yang ditulis di tanah? Ada siapa yang pernah? Angkat tangan aja gak apa-apa. Ada beberapa pendeta yang coba, wah dia kayaknya nulis ini nih. Kan gitu. Padahal gak ada di Alkitab dia nulis apa. Ya pasti pernah ya, ada yang pernah? Atau saya doang nih? Ada yang pernah dengar pendeta berusaha cari tahu nih yang ditulis itu apa sih sebenarnya gitu loh. Ya, tapi saya melihatnya sebagai berbeda karena saya latar belakang desainer grafis. Ketika baca ini saya langsung bisa relate. Yesus tuh kayak saya kalau lagi ulangan terus nggak tahu jawabannya apa, saya nulis gambar-gambar biasanya. Nggak tahu, soalnya susah, bener ya? Ini soal yang susah, bener nggak? Perempuan yang tertangkap basah berzina, menurut hukum Musa harusnya disambitin batu sampai mati. Gimana menurutmu? Posisi yang susah. Tapi apa jelas Yesus nggak kayak saya tentunya. Ya, saya berasa aja, kayak saya nih pas jawabannya susah, udah mulai nulis-nulis di tanah, bukan? Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, artinya Yesus apa? Didesak. Jadi gimana nih Pak? Gitu terus didesak. Bayangin ramenya kayak apa? Adrenalinnya kayak apa, deg-degannya, dikeroyok. Jadi gimana nih kan gitu. Ya, ia pun bangkit. Akhirnya apa? Dia berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Silakan yang gak pernah bikin dosa, sambit duluan. Ya, lalu ia apa? Balik lagi. Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Makin bikin kita kepo, bener kan? Dia tulis apa sih di tanah tuh? Pasti deh. Ya. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu menarik. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua yang ngerasa paling holy, paling senior secara kerohanian, paling layak nyambitin batu pertama. Oke, dari yang paling tua, akhirnya apa? Tentunya sampai yang paling muda sampai yang nggak tahu ada apa. Udah siap-siap ambil batu, ya kan? Itu sering tuh kalau lagi penghakiman massa mukulin orang suka gitu tuh. Udah mukul baru nanya, kenapa sih Pak? Loh, udah mukul baru nanya. Gimana? Tanya dulu nih ada apa gitu loh. Orang kan suka heboh-heboh ya, ikut-ikutan aja gitu loh. Dan jangan sampai kerohanian kita kayak gitu, ikut-ikutan, udah heboh-heboh kita ikut-ikut terus ini apa sih? Lah, cari tahu dulu nih apa gitu loh, baru heboh. Suka gitu kan kadang, dari yang tertua sampai yang paling muda sampai yang nggak tahu apa-apa yang ngambil batu terus kayak nggak jadi Pak, nggak jadi kan gitu. Ini ada apa sih naruh semuanya? Ya, akhirnya apa? Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lihat, yang nggak pergi cuman Yesus. Saya kalau jadi perempuan ini saya tahu dia pasti deg-degan saudara. Kenapa semuanya menyingkir, ini orang ada di sini? Jangan-jangan dia yang punya hak untuk nyambitin saya sampai mati. Jangan-jangan orang ini gak pernah bikin dosa. Kalau orang ini gak pernah bikin dosa, mati gue. Kan gitu.
Bayangin takutnya kayak apa jadi perempuan ini. Karena Yesus ada di situ, diam aja. Ya, ada pendeta yang pernah bilang kayak yang ditulis di tanah tuh sebenarnya gini. Jadi dosanya satu-satu ditulis. Jadi pas ngintip nulis apa sih? Oh, dosa gue, taruh batu gitu. Tapi kan nggak agak kayak gitu di Alkitab tulisannya. Mereka pergi gara-gara mendengar perkataan Yesus, bukan melihat apa yang ditulis, ya dong. Jadi jangan ngadi-ngadi deh. Ya, jangan nambah-nambahin gitu loh. Ya. Mereka pergi karena mendengar itu. Yang nggak punya dosa silakan sampai duluan. Silakan yang nggak punya dosa silakan menghakimi. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Bayangin ketika Yesus berdiri, perempuan ini takut setengah mati pasti. Dia udah gak berani lihat pasti dan membayangkan Yesus megang batu. Ya. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu kepadanya apa? Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak adakah satupun yang menghukum engkau? Jawabnya apa? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Saya suka banget kata-kata ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Padahal apa? Dia berarti punya hak sebenarnya untuk menghukum. Tapi dia yang punya hak bilang enggak, saya pun enggak. Walaupun saya berhak menghukum engkau. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang kita ambil kalimat itu. Bagian ayat ini kita ambil karena kita akan menemukan ayat yang serupa nanti. Di pasal-pasal sebelumnya. Untuk membuktikan poin saya, untuk membantu kita mengerti. Saudara, ada yang penasaran enggak? Yesus ngapain sih nulis-nulis di tanah? Kita baca Alkitab ya. Ulangan 9 ayat 10. Sekali lagi kalau ada pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, bacalah firman Tuhan lebih banyak kan gitu. Ya, scripture interpret scripture. Firman Tuhan menjawab pertanyaan tentang firman Tuhan. Ya. Ulangan 9 ayat 10 dikatakan apa? Tuhan memberikan kepadaku 2 loh batu. Siapa yang ngomong ini? Musa. Gambarnya ada di, itu dia. Heroes of Faith, Moses. Dia bilang apa? Tuhan memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulisi jari Allah. Jadi yang nulis siapa? Bukan Musa. Siapa yang nulis? Tuhan. Di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Oke? Menarik apa? Jadi apa yang Yesus lakukan? Yesus lagi coba kasih tahu kepada orang-orang yang berusaha mengingatkan si paling ahli Taurat. Berusaha mengingatkan Yesus, kalau Yesus nggak tahu atau lupa isi Taurat. Mereka bilang apa? Musa mengatakan, bukan Musa. Yesus nulis di tanah untuk ngingetin, hey, bukan Musa yang nulis, saya yang nulis. Dan kalau saya aja yang nulis, memilih untuk tidak menghakimi perempuan ini, siapa kamu yang cuma tahu, merasa berhak menghakimi dia? Kan kita sering kali kayak gitu, benar gak? Dan yang menarik di sini kita belajar tentang apa? Betapa penuh anugerahnya, kasih karunia Yesus, full of grace. Dia ngeliat perempuan yang bersalah gak langsung dengan mental menghakimi untuk menghukum, tapi berusaha untuk melindungi dia gimana caranya, biar dia bisa apa? Diberi kesempatan untuk apa? Bertobat. Makanya habis itu apa? Setelah grace, dia kasih apa? Truth. Dia bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kalau orang gak dapat grace duluan, kita udah keburu mati konyol. Kalau Tuhan gak bersabar sama kita gak sempet mengenal kebenaran. Karena kita udah mati konyol, karena kekonyolan kita sendiri. Tapi apa? The Lord is gracious. Rich in mercy. Ya kan? Tuhan kita. Anda dan saya dipanjangin hidupnya sampai hari ini. Supaya kita bisa mengenal kebenaran. Bisa berbalik dari jalan yang salah dan bertobat. Grace leads to repentance. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? Anugerah Tuhan mestinya membawa kepada pertobatan. Tapi apa? Grace dulu. Bukan dikotbahin dulu. Keburu disambitin batu. Ditolong dulu dong. Dilindungin dulu dong. Baru habis itu dia apa? Dimuridkan, langsung dikasih kebenarannya. Jangan bikin dosa lagi. Ya, kan gitu. Full of grace. Yesus. Tapi juga apa? Dia juga full of grace and truth. Penuh dengan kasih karunia dan juga kebenaran. Dia juga full of truth. Nah, ini yang kedua yang kita akan belajar panjang lebar. Di Yohanes 5 ayat 14 ini poin yang kedua saudara. Yaitu full of truth. Kita jadi glorious karena kita jadi seperti Yesus. Yesus apa? Full of grace and truth. Nah, ini yang kedua. Kalau saudara suka catat yang ini. Grace without truth
sama dengan pembiaran. Anugerah kasih karunia tanpa kebenaran adalah pembiaran. Yang kita kenal secara bahasa teologisnya itu penganut hyper grace. Orang-orang yang menyalahgunakan anugerah Tuhan sebagai alasan untuk terus hidup dalam dosa. Saudara, grace is not license to sin. Anugerah Tuhan kasih karunia-Nya bukan alasan untuk atau izin untuk berbuat dosa atau hidup dalam dosa. No. Grace is power. Anugerahnya kasih karunia adalah kuasa untuk keluar dari kubangan itu. Untuk berhenti berbuat dosa. Untuk keluar dari kubangan dan tidak tinggal dalam dosa. Grace is not just pardon, grace is power. Itu kata hamba Tuhan bernama John Piper. Anugerah Tuhan itu bukan cuma pardon, diampuni, dimaklumi, dimengerti. Ya namanya juga manusia, gak sempurna. Tapi grace itu power, bukan cuma pardon. Tapi itu kuasa to stop sinning. Untuk berhenti berbuat dosa. Ya, grace without truth sama dengan pembiaran beberapa kita atas nama kasih dan anugerah Tuhan kita nggak mau nasihatin orang, nggak mau tegur orang karena ya udahlah, kan kasih Pak, loh, setuju nggak? Kasih adalah melibatkan nasihat. Ya ada yang orang tua di sini yang punya anak, kenapa kita nasihatin anak kita? Bahkan bukan cuma nasihatin, tapi nasihatin dengan keras, ngomel. Kenapa kita gambrengin? Kenapa? Karena kita sayang, bener gak? Kalau kita biarin. Jadi kalau Tuhan tegur kita dengan keras, sekeras apapun, artinya kita disayang. Ya, karena dia juga bukan hanya full of grace, dia juga full of truth. Dan mestinya kita juga demikian. Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Ini Yohanes 5, ini siapa? Orang yang lumpuh 39 tahun. Yang ada di sekeliling kolam tuh. Yang selalu keduluan sama teman-temannya ketika malaikat menggoncangkan kolam itu, ingat ya. Kalau saudara tahu bagian Alkitab ini. Malaikat kerap kali suka datang goncangin kolam, terus siapa yang pertama nyebur dia sembuh. Dan orang ini selalu ketinggalan. Ya, orang ini selalu ketinggalan. Selalu kalau yang lain dilawat, dia dilewat gitu ya. Tapi kali ini enggak. Kali ini spesifik Yesus nyamperin dia. Yesus lagi yang nanya. Bukan dia yang datang pengen sembuh. Yesus yang nanya, lu mau sembuh enggak? Jawabannya ngalor ngidul, muter-muter. Orang suka gitu soalnya. Kenapa? Karena kalau dia sembuh gak bisa minta-minta lagi, hidupnya jadi susah, mesti kerja. Makanya dia muter-muter, ditanyain kaget dia. Ya kan, itu kan alasan dia minta-minta. Dia selalu bilang apa? Setiap kali malaikat goncangin, saya keduluan teman saya. Jadi saya gak pernah sembuh tuh. Berapa banyak orang yang jadi seperti pengemis sebenarnya bisa kerja sebenarnya. Cuma ketika ditanyain mau kerjaan bener gak? Gak mau. Kenapa? Karena susah kalau kerja, enakan gini. Di daerah rumah saya Pancoran pernah ketemu satu orang pakai gerobak. Pas dilihat dalam gerobaknya itu ratusan juta saudara. Gile bener. Masuk berita, cari deh di Google. Itu daerah rumah saya tuh. Ya di sepanjang Taman Makam Pahlawan di Kalibata dekat rumah saya. Itu banyak tuh orang-orang gerobak tuh yang muter-muter. At least saya pernah ngobrol sama 3 orang. Dan jawabannya sama, ketika ditawarin pekerjaan bener gak mau. Kenapa? Udah enak. Dan orang ini hampir sama kayak gitu. Tapi sekali lagi, ini baiknya Tuhan kita. Dia bahkan ketika kita belum tahu kita mau apa, dia tetap punya greater destiny. Dan dia gak perlu minta izin untuk menyembuhkan Anda. Dia punya segala hak untuk menyembuhkan Anda. Bahkan ketika Anda tidak mengizinkannya. Bahkan ketika iman kita gak cukup kuat untuk minta disembuhin sama Tuhan. Dia kedaulatannya lebih dahsyat dari itu. Orang ini belum ngejawab mau gak disembuhin langsung sama Yesus. Suruh berdiri. Akhirnya apa? Dia masuk bait Allah karena setelah 39 tahun dia lumpuh dia bisa jalan. Dia datang untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Orang kan kalau baru sembuh sakit biasanya kebaktian ya kan. Sampai 2 bulan kemudian baru udah mulai balik lagi tuh, Harry, heboh sendiri ya kan. Udah mulai lupa tuh. Kalau sakit baru ingat berdoa ya kan. Kalau lagi bokeh baru deh nyari-nyari persekutuan kan gitu. Lihat gak? Itu kita tuh. Ya. Tapi Tuhan tuh sekali lagi full of grace. Tapi juga full of truth, makanya dia samperin orang muda ini di bait Allah. Yesus bilang apa?
Engkau telah sembuh, kata Yesus di Yohanes 5 ayat 14. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, apa yang lebih buruk daripada 39 tahun lumpuh? Apa yang lebih buruk dari itu? Binasa di neraka, itu yang lebih buruk. Kalau orang nggak bertobat, dia akan berakhir di neraka. Makanya Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi, kalau nggak yang lebih parah terjadi sama lo. Buat apa sembuh kalau ujung-ujungnya ke neraka, bener gak? Buat apa? Tadinya terbatas, terseok-seok secara ekonomi, sekarang dapat financial breakthrough, terus jadi orang kaya. Habis itu karena terlalu kaya, nggak pernah gereja, nggak pernah bertobat, akhirnya berakhir di neraka. Buat apa? Ya, dan ini kebenaran. Sama persis kayak Yesus ngomong ke perempuan tadi. Dan dimulai dari apa? Grace. Orang ini bahkan belum bilang gue mau sembuh. Disembuhin sama Tuhan. Anugerahnya. Dimulai dari situ, tapi terus sama. Dinasehatin, jangan bikin dosa lagi. Kebenaran harus mengikuti. Kasih karunia. Full of grace and truth. Kebenaran ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Roma 6 ayat 1 sampai 2, ayat 11 sampai 12, ayat 14 sampai 15 dan 22. Banyak ya Pak? Oh iya, saya mau yakinkan Anda bahwa ini bukan konsep saya. Bahwa greater destiny ini tentang to be glorious, orang-orang yang mulia, ini bukan konsepnya saya. Bukan bisa-bisanya saya, ini kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali apa? Tentu tidak, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayo dong, kita udah menerima anugerah Tuhan, masa iya? Kita diampuni sama Tuhan, ditolong sama Tuhan, disembuhkan sama Tuhan, masa iya? Itu alasan, itu malah juga kesempatan buat bikin dosa, kan harusnya enggak. Kita apa? Kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, ini paradigma kita tentang kehidupan kita. Ya, bahwa apa? Bahwa kita, Anda dan saya telah mati bagi dosa, tetapi Anda dan saya hidup bagi Allah dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Kita hidup bagi Tuhan sekarang. Dulu kita hidup buat diri kita sendiri dalam dosa. Tapi sekarang kita hidup buat Tuhan. Dalam Yesus. Sebab itu apa? Apa tujuan kita tahu itu? Ini dia tujuannya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Karena dia sempat berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Tapi sekarang kamu udah tahu bahwa kamu udah mati bersama Kristus. Dan sekarang bangkit dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak apa? Tidak lagi menuruti keinginannya. Benar ya? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi apa? Menuruti keinginannya. Jadi dosa bisa diturutin dan bisa nggak diturutin, benar ya? Berarti ada pilihan, ada nggak? Ada. Jadi jangan bilang kayak ya mau gimana lagi Pak? Mau gimana lagi apa? Saudara pernah baca ini nggak? Pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi nggak pernah melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara mau tahu konteks ayat itu apa? Itu bukan masalah hidup. Konteks utamanya adalah pilihan, ketika ada pilihan untuk taat atau berbuat dosa, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Artinya apa? Kita selalu bisa memilih untuk tidak berdosa sebenarnya. Nggak ada tuh ya mau gimana lagi Pak, nggak ada itu, kata-kata itu nggak ada. Karena Yesus yang bilang, pencobaan ini nggak bakal melebihi kemampuanmu, tapi saya akan beri jalan keluar. Kamu nggak harus berbuat dosa, kamu bisa taat. Ada amin. Oh iya, itu firmannya konteksnya itu, jadi jangan dikerdilkan cuma tentang masalah hidup. Jangan. Ini ada greater destiny di ayat ini, kalau kita kecilin kacau. Ya, ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ayat 15 dibilang apa? Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak, ini kebenarannya. Jangan sampai karena dia itu full of grace, karena setiap kali kita susah dia tolongin, akhirnya kita sengaja bikin masalah, antar juga Tuhan tolong kok, kan gitu. Iya gak? Kayak siapa tuh? Tokoh Alkitab tuh, ada gak di sini gambarnya? Ah puji Tuhan gak ada, namanya Simpson. Oh iya, Simpson kan gitu. Ya kan? Dia bikin masalah, ntar kenapa, terus dia berdoa, antar juga Tuhan tolong. Dia pikir gitu kan, yang terakhir habisnya matanya dicongkel, rambutnya
dipotong, nggak bisa ternyata. Banyak dari kita yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, mempermainkan the grace of God. Karena dia full of grace. Ntar juga Tuhan tolong saya kok. Terakhir juga gitu, pinjam duit aja lah gampang. Ntar juga ada kok Tuhan yang cukupkan apa. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau dikasih kesempatan kedua demi kesempatan kedua, ayo dong. Pergilah dan jangan apa? Jangan berbuat dosa lagi, ayo dong. Ya. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kita udah dimerdekakan dari dosa, oke? Dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, nah ini dia menarik nih. Ya. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahan dari pengudusan itu ialah apa? Hidup yang kekal. Ternyata untuk masuk dalam kehidupan kekal mesti mengalami apa? Pengudusan. Ya, bumi inilah tempat di mana kita lagi di dalam proses pengudusan itu. Prosesnya nggak enak. Kerap kali menyakitkan. Tapi nggak ada jalan lain. Kalau mau kemuliaan harus ada salib, kan gitu. Bener nggak? No cross, no crown. Nggak ada salib, nggak ada mahkota. Kan itu dia yang ada. Kan Yesus kayak gitu. Dan kita pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan mengalami namanya pengudusan yang membawa kepada apa? Kehidupan. Yang kesudahannya ialah kehidupan yang kekal. Saudara, kita ke 2 Korintus 4 yang ini nggak ada di slide saya. Saya minta multimedia pasti dengan cepat bisa. Saudara kalau buka Alkitab sendiri lebih bagus. Ya, mendingan buka sendiri biar Anda nggak jadi strawberry yang ada semuanya disuapin. Ya, kebiasaan ngeliatin layar aja. Padahal semuanya punya layar sendiri rata-rata. Ya, yang punya HP biasain buka Alkitab. Ya, yang bawa Alkitab lebih bagus. Saya bawa dua-duanya, saudara. Anda pasti bingung, ngapain Pak bawa dua-duanya? Oh sederhana, karena ada beberapa orang yang berpikir gini, kalau pendeta nggak bawa Alkitab nggak usah didengerin khotbahnya. Ada yang gitu. Dan saya bawa Alkitab untuk menghormati Anda yang seperti itu. It's okay. Saya nggak pengen ada satupun yang, ini nggak bawa Alkitab pendetanya gue nggak mau dengerin. Enggak, saya pengen semua kita denger. Kalau kesini nggak mau dengerin firman terus mau ngapain? Mau ngapain? Oke. Kita ke 2 Korintus 4. Ayat 16 sampai 18. Dikatakan demikian, sebab itu, karena kita tahu kita akan mengalami proses pengudusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, untuk mencapai greater destiny kita harus diproses. To be apa? To be glorious. Untuk bisa full of grace and truth kayak Yesus, kita harus diproses. Ya, karena kita tahu kita lagi diproses, ada proses pengudusan, kita nggak tawar hati. Jadi ketika ngalamin yang gak enak, kita gak ilfeel. Karena kita tahu ini proses yang harus saya lalui. Ya, no cross, no crown. Tanpa salib gak ada mahkota. Kalau emang benar greater destiny, my greater destiny is jadi adalah kemuliaan seperti yang dibilang oleh firman Tuhan. Ya, kita akan tabah di dalam proses ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, walaupun secara kelihatan kayaknya kok malah tambah parah nih semuanya. Ya, tapi apa? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, ketika semuanya belum pulih setelah pandemi. Atau bahkan nggak pernah akan pulih. Karena ya udah kayak gini Pak, ini udah musim yang seperti ini, kita harus terima aja. Tapi kita bukan cuma terima aja. Manusia batiniah kita semakin apa? Dibaharui dari sehari ke sehari, kita makin kudus. Ada proses pengudusan untuk membawa kita kepada kekudusan yang sejati. Kita melalui ini bersama dengan Tuhan. Itu Roh Kudus yang tinggal dalam kita yang memampukan kita, membuat kita sabar, membuat kita tabah, menghibur kita sehingga kita nggak putus asa, nggak tawar hati. Sebab apa? Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat, yang ngomong ini adalah salah satu rasul yang paling menderita hidupnya. Dia bilang penderitaan ini ringan dibandingin apa? Sama kemuliaan yang disediakan. Dan ternyata bukan hanya itu. Penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan. Interesting. Ini artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk melalui apa? Penderitaan.
Dan ternyata penderitaan ini mengerjakan kemuliaan. Mempersiapkan kita untuk kemuliaan itu, memproses kita. Sehingga bahasa gampang gini loh, kita tuh dibikin gak betah di dunia ini. Kenapa? Emang ini bukan rumah kita. Dia pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi Anda dan saya. Kalau tempatnya udah siap, dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Dan semua yang kita alami di sini yang gak enak, membuat kita bikin kita gak betah. Tapi itu bikin kita ingat sama Tuhan. Dan bikin kita ingat bahwa dunia ini bukan rumah saya. Penderitaan ini gak akan selamanya. Saya gak akan selamanya dipermalukan karena iman saya kepada Yesus. Itu yang disebut dia bilang mengerjakan kemuliaan di sini. Ya, seperti emas yang ditempa untuk dimurnikan. Seperti batu yang dikikis kecil-kecil, dipecah-pecahin sampai jadi diamonds. Kan gitu. Kita tahu proses-proses ini. Pun dengan Anda dan saya. Karena apa? This is our greater destiny untuk jadi seperti Kristus. Dan ini yang Rasul Paulus bilang. Ayat berikutnya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Bahwa ada tangan yang lagi bekerja di belakang layar, lagi menguduskan kita. Memakai semua yang enak maupun gak enak. Untuk memproses kita untuk jadi seperti siapa? Kristus. To be glorious, untuk jadi mulia sama kayak Yesus. Full of grace and truth. Bukan cuma penuh kebenaran seperti ahli Taurat yang akhirnya penuh penghakiman. Atau penuh kasih karunia doang seperti orang-orang hyper grace akhirnya gak pernah negur siapa-siapa. Tapi seperti Yesus, full of grace and truth. Kita bisa bagikan kebenaran, menegur orang dengan kasih. Kita tolongin orang dulu baru kita muridin. Bukan dinasehatin doang habis itu ditinggalin. Orang lapar kok didoain, orang lapar tuh dibayarin makan. Kalau dia malas baru suruh kerja tapi bayarin makan dulu. Orang kalau lapar gak bisa diomongin. Otaknya gak fungsi, perutnya bunyi-bunyi. Kan gitu. Ya dong, sederhana. Orang sakit, ya dibeliin obat lah. Dibawain ke dokter, ke klinik, atau bahkan ada pengobatan gratis. Orang sakit jangan cuma didoain. Ya. Grace. Baru apa? Truth, habis itu dikasih tahu, ayo. Jangan gini terus hidupnya, jangan sembarang. Ya jangan jorok gitu, jangan malas bersih-bersih. Walaupun kayaknya effort, tapi harus. Kalau enggak, sakit lagi nanti. Ya makannya jangan yang aneh-aneh. Ya kan? Nanti darah tinggi, kan ada dari Yesus Pak. Ya gak gitu konsepnya. Enggak gitu. Walaupun ada darah Yesus gak bisa. Kalau makannya ngaco darah tinggi juga. Ya, darah kotor juga. Kan darah Yesus membersihkan Pak, bukan itu konsepnya. Ya. Udah tinggal pinjol aja ntar juga kan lunas Pak di Kalvari. Bukan gitu konsepnya, enggak. Jangan aneh-aneh deh. Ya kan ini kan mesti diajarin kan. Dan mesti dipeluk dulu dong, dirawat dulu dong. Grace dulu dong baru terus kan gitu, bener ya? Kalau enggak tulalit nanti. Ngerasa dihakimi akhirnya pergi kan gitu. Padahal bukan dihakimi, dikasihi. Saudara kalau Anda ditegur artinya Anda disayang. Kalau enggak disayang didiemin, percaya deh. Bersyukur kalau masih diomelin. Bersyukur kalau masih dihajar sama Tuhan, dalam tanda kutip. Baik ajaran, omelan maupun hajaran keluar dari hati yang sama. Hati yang apa? Yang terlalu sayang. Kita ke 2 Korintus 3 ayat 18 nih ayat terakhir kita. Ada sukacita? Soalnya terakhir ya kan. I know. Tumben nih sejenggot cepet biasanya lebih lama. Saya nggak mau panjang-panjang karena kita udah tahu kok. Tapi saya mau mengingatkan aja. Ya untuk kita apa? Ngelihat sesuatu yang lagi dia kerjakan, greater destiny itu. Ya, ada lagu bilang gini, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Saya pertama kali dengar lagu itu dan terharu, saya tahu lagu itu udah lama. Saya sering nyanyiin, saya juga main musik. Tapi pertama kali yang bikin saya terharu dinyanyikan sama siapa? Orang-orang yang ODGJ. Karena narkoba. Jadi kami pelayanan waktu itu ke tempat rehab. Ya bareng sama pemuda gereja kami. Waktu itu saya masih muda. Ya, tapi udah jenggotan sama. Jadi jenggot saya malah bikin saya awet muda. Tampangnya sama kayak muda soalnya. Ya dong. Kita datang, kita udah di tengah kebaktian biasanya kan ada gitu pujian persembahan pujian dari tuan rumah kan.
Maju nih satu nih. Lagu belum mulai udah mulai joget. Saya bilang, wah kacau nih. Kan gitu. Nih aduh lagunya belum mulai udah joget nih kan gitu. Apa ngambil tempo. Pokoknya udah gini, belum mulai lagunya. Waduh kacau nih kan gitu. Ya. Udah musiknya masuk, dia mulai nyanyi. Musiknya di mana, dia di mana. Wah progresif pokoknya, nggak nyambung. Jazz banget lah pokoknya. Offside kalau dia lebih prit gitu offside. Offside banget, waduh. Jujur sebagai orang Ambon, kuping saya, waduh, gatel bener. Dan segala hati ini pengen mengeluarkan kata-kata mutiara gitu, kayak nggak nyambung, weh, kan gitu, pengen gitu, rasanya gitu, terganggu banget gitu sebagai orang yang suka musik dan suka nyanyi tuh, aduh, tuh lalit bener gitu, nggak nyambung, tapi lagu ini dinyanyiin. Ya, tapi di waktu itulah Tuhan ingetin saya bahwa sorga nggak kekurangan suara merdu. Sorga punya malaikat banyak yang nggak pernah fales. Sorga nyari hati yang nggak fales. Dan hati saya di momen itu fales, karena saya ngeliat yang kelihatan. Tapi yang nyanyi ini ngingetin saya, tangan Tuhan sedang merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Ya kan, lagunya bilang gitu kan. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang dia perbuat, yang kau beri, yang kita terima. Lihat, dia nyanyi lagu itu, saya nangis ya. Ya, karena gini, ini orang kelainan jiwa. Saya normal, saya waras. Kok bisa-bisanya dia lebih waras dari saya gitu loh. Kok bisa? Karena saya ngeliat yang kelihatan. Nah di situ Tuhan tegur saya, lihat, mana yang kelainan jiwa, mana yang gak waras. Kamu tuh yang kerap kali gak waras. Dia aja ngerti. Ya di momen itu saya diingetin ada tangan yang bekerja di belakang layar. Yang lagi mengerjakan greater destiny di tengah kita yang lagi sibuk sama segala sesuatu yang sementara di sini. Lagi sibuk menyesali nasib, kenapa gue miskin mulu. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, miskin terus. Kapan nih ada financial breakthrough kan gitu. Capek kali jadi miskin kan gitu. Gitu. Kali-kali pengen jadi orang kaya, padahal orang kaya kata siapa gak capek, lebih capek lagi. Bener. Bikin pagar rumah udah tinggi bener, udah kayak penjara. Ya kan? Karena banyak macam-macam di rumahnya. Coba kita nggak ada pagernya, orang nggak ada apa-apa juga. Pintunya aja nggak ada kuncinya, nggak ada apa-apa di dalam. Ya kan? Kata siapa nggak capek? Ya, namanya hidup apa? Hidup itu apa? Ayat firman Tuhan dia bilang kayak gini. Barang siapa meninggal dalam Tuhan sejak sekarang, beristirahat dari jerih lelah. Hidup itu melelahkan, mau kaya ataupun miskin. Jadi jangan mengira kalau kaya nggak lelah, kata siapa? Ya, jadi jangan kayak gitu ngelihatnya cuma yang kelihatan doang. Harus bisa ngelihat tangan Tuhan lagi merendah di belakang layar. Ya, pakai merah, ya kan, jingga, dipakai semua tuh. Magiku hibiniu, jadi pelangi. 2 Korintus 3 ayat 18 bilang gini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ini harusnya apa? Anak-anak Tuhan harusnya gini. Kita full of grace and truth just like Jesus. Dan orang-orang kalau mengenang kita, oh yang mulia itu ya orangnya. Yang full of grace and truth itu ya. Yang orangnya sabar tapi juga tegas. Orang yang penuh dengan kebenaran tapi gak penuh penghakiman. Yang itu ya. Kayak siapa? Kayak Yesus. Ya kekristenan kita bukan sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang terlihat dengan jelas. Bukan karena kita pamer, sok rohani bukan. Tapi karena apa? Gak mungkin tersembunyi, kita ini terang. Yang di atas, kota yang terletak di atas gunung, gak mungkin tersembunyi. Makanya dia bilang apa? Tidak terselubung, tanpa ada yang ngaling-ngalingin. Berikutnya, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita, ayat ini, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Greater destiny. To be glorious, destined for glory, dimaksudkan untuk kemuliaan. Saudara, ini ayat penting banget. Bawa pulang ayat ini. Ini apapun keadaan hidupmu sekarang, siapapun engkau, kita anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita tahu kita terpanggil sesuai rencananya. Ini greater destiny kita. Ya, firman Tuhan yang bilang,
Ya, ketika manusia biasanya hanya menginginkan kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan. Tapi Tuhan memaksudkan kita untuk kemuliaan. Greater destiny. Jadi don't settle for less. Jangan merasa puas dengan yang di bawah itu. Jangan. Ini jangan menggantikan. Tadi ada satu lagu yang saya baru belajar, saya nggak tahu. Tapi liriknya bagus banget. Dia bilang jangan sampai semua yang di dunia ini mengaburkan kita, pandangan kita akan Tuhan. Lagunya tadi, saya nggak tahu lagu apa tadi. Baru belajar di sini. Tapi itu benar banget. Dan termasuk masalah hidup, jangan sampai masalah hidup kita mengaburkan pandangan ini. Bahwa ada yang lagi mengerjakan kemuliaan. Ya, jangan nyerah sama keadaan. Jangan ilfil, jangan tawar hati. Ya, fokus sama dia. Fokus sama firman-Nya. Percaya sama firman-Nya. Tadi maksudkan untuk apa? Kemuliaan. Nah, ini saya rindu bagi tentang hal ini. Ya, semua kita biar didapati full of grace and truth, penuh anugerah, tapi juga kebenaran. Ya, sungguh-sungguh penuh kebenaran, tapi nggak perlu penghakiman karena penuh anugerah juga. Tapi nggak membiarkan siapapun, nggak dinasehati, nggak ditegur, tapi dengan sopan, dengan sabar, dengan kalem gitu loh, nggak nyolot, nggak nyebelin. Nggak sombong karena tahu kita juga diselamatkan oleh anugerah, bukan karena lebih kudus dari yang lain. Ya, ini yang Yesus maksudkan. Ini yang disebut mendatangkan kebaikan. Kita diproses jadi seperti Yesus, full of grace and truth. Disebut sebagai apa? Kita telah melihat kemuliaannya. Dan nampaknya ini bisa dilihat juga sama orang-orang yang lain. Sekali lagi kita mungkin bukan berdarah biru atau punya jabatan tinggi, dalam tanda kutip secara duniawi orang penting, pejabat, atau konglomerat, dan sekali lagi mungkin kita orang biasa, tapi kita full of grace and truth. Seperti Yesus, saudara ingat gak Yesus ketika di dunia ini? Orang biasa. Ketika dia lahir aja orang tuanya gak bisa kasih persembahan yang proper. Orang biasanya kasih domba atau apa, dia kasih burung tekukur 2 biji. 2 ekor, kenapa? Itu persembahan minimum. Berarti miskin apa kaya Yesus tuh? Miskin. Orang biasa. Lanjutin kerjaan bapak jadi tukang kayu. Itu kerja keras itu. Makanya ketika mesti bayar pajak bait Allah, surut muridnya mancing. Kenapa? Enggak ada duit. Pet, mancing dulu Pet. Di belakang nanti di ikannya ada duit tuh dalamnya tuh. Pas tuh jumlahnya buat bayar pajak lo sama pajak gua. Ya kan? Ketika ditanyain boleh nggak, harus nggak bayar pajak kepada pemerintah? Yesus bilang ada yang punya duit nggak? Mana uang? Kan gitu. Oh ini diambil. Kenapa dia menanya mana uang? Nggak ada uang karena kalau ada kan langsung keluarin nih. Gambar siapa nih? Enggak, dia nanya. Mana uang? Mana? Nah ini nih, gambar siapa nih? Kasih kaisar yang punya kaisar, kasih Tuhan yang punya Tuhan. Lihat, nggak ada duit. Kalaupun ada buat pelayanan, itu aja ditilep sama salah satu muridnya. Parah banget. Sekali lagi, ayolah kita baca kitab tuh yang jujur gitu loh. Biar kita bisa relate, jangan ada ngerasa ini mah pendeta ini ngomong tentang impian-impian orang-orang hebat. Orang-orang yang masih konglomerat segala macam, keturunan ini, keturunan enggak, orang biasa. Orang biasa tapi dengan tujuan luar biasa. Greater destiny, jangan turunin. Don't settle for less, ayo jangan hidup dalam dosa, kita gak dimaksudkan untuk hidup dalam dosa. Tuhan gak ciptain kita untuk itu. Tuhan juga gak selamatin kita untuk hidup dalam dosa, no. Ayo, ya belajar percaya firman Tuhan. Mulai keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, saya gak tahu apapun itu. Gak harus kayak gitu kok untuk nyari makan. Gak harus kayak gitu kok untuk bertahan hidup, no. Hidup kita di tangan Tuhan. Oh ya, gak perlu ikut-ikutan jahat, ikut-ikutan culas. Nggak perlu. Ya, saudara, Anda dan saya dibeli dengan darah yang mahal. Untuk Tuhan yakinkan kita bahwa kita berharga di matanya. Kenapa penting kita harus menyadari kita berharga? Karena orang yang sadar dia berharga, berhenti hidup murahan. Oh ya, kalau Anda dan saya menyadari bahwa kita dimaksudkan untuk kemuliaan, kita akan sungguh-sungguh ikut Yesus. Biar bisa jadi saksi. Sungguh-sungguh memikul salib kita, apapun salib kita di kehidupan ini. Dengan tabah, karena kita tahu ada mahkota yang menanti.
Yuk kita berdoa sebentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami gak bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami, tapi firman-Mu, suara-Mu sangat jelas di telinga kami dan dekat di hati kami. Biar semua firman yang telah ditabur, yang keluar dari mulut-Mu berasal dari hati-Mu, gak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Mampukan kami mencapai greater destiny itu dalam hidup kami, karena Engkau yang membawa kami ke sana. Berikan kami kesabaran, penghiburan ya Roh Kudus ketika kami lagi diproses dalam proses pengudusan ini. Terima kasih buat isi hati-Mu yang sudah dinyatakan bagi kami, sehingga kami gak putus asa. Gak hidup dengan sungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyerah kepada keadaan. Tapi kami memberikan yang terbaik, kami mau hidup seperti Kristus, full of grace and truth, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jika selama ini kami penuh penghakiman, ampuni kami. Nah, kami tahu ada banyak orang yang terluka karena penghakiman yang kami berikan. Ampuni kami Tuhan. Kami yang baru tahu hukum, baru tahu kebenaran dikit aja udah menghakimi orang. Ampuni kami Tuhan. Di sisi yang lain kami yang hidup sembarangan atas nama anugerah Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan. Kami tahu Engkau mengampuni kami bukan biar kami bisa terus hidup dalam dosa. Engkau menebus kami, menjamin keselamatan kami bukan biar kami bisa hidup seenaknya. Mampukan kami jadi seperti Kristus. Dalam kemuliaannya, full of grace and truth, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ini yang kami minta kepada-Mu Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin.